Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian. Kali ini kita akan melihat-lihat kebun ya, kebunnya punya Mas Mansur yang setelah di pruning pas kemarin itu saya update. Kita lihat ya. Di sini pun juga menurut saya ada sedikit ya pembelajaran lah buat saya sendiri. Pembelajaran apa ya? Kita lihat sama-sama ya. Ini menurut versi saya memang terkadang cabang bawah itu sampai sebesar gini ya teman-teman ya. Ini besarnya itu setangan saya teman-teman. Ini jarak dari tanah itu sekitar 50 sentian ya. Sebenarnya ini kurang ideal. Ini kalau menurut saya mending ini tak potong secara mepet, dan ini tak potong, ini tak potong, kita sisakan ini ya. Berarti sekitar dari bawah dari tanah sekitar 1 meter lebih. Kenapa? Menurut saya itu riskan sekali terkena hama ya. Apabila itu berbuah juga nantinya buahnya terkena hama teman-teman, kurang bagus. Jadi untuk menurut saya itu yang progres untuk berbunga itu batang yang seperti ini teman-teman ya. Ini yang biasa saya alami dan saya udah lihat sendiri faktanya di pohon durian saya ya. Jadi perbatangannya itu seperti ini, batang jantan agak melengkung. Jadi terus ke sini tuh mendatar teman-teman, itu ya mendatar. Kalau ini kan menurut saya itu cabang jantan teman-teman. Ini sebaiknya lebih baik dipotong teman-teman. Untuk proses pembuahan di batang sebesar ini menurut saya kemungkinan besar hanya 40%. Lebih cenderung yang batang-batang seperti ini yang cepat berbuah ya teman-teman ya. Itu menurut saya. Oh ya teman-teman, ini tak kasih lihat yang lain ya. Ini juga batang bawah. Kalau apabila dibiarkan ya, itu menurut saya ya, ini salah satu contoh cabang bawah tapi cabangnya itu naik ke atas, betina jantan teman-teman. Maaf, batang jantan itu seperti ini ya teman-teman ya. Nih, besar, itu besar ya. Itu menjulurnya itu ke atas teman-teman tuh. Tuh menjulurnya ke atas. Ini pun juga menurut saya itu kurang efektif. Kenapa saya bilang kurang efektif ya teman-teman? Ayo kita lihat sama-sama ya. Jadi ini yang menjulur ke atas itu malah ada tiga batang ya. Jadi yang dahan utamanya itu kalah teman-teman. Jadi yang subur itu malah cabang jantannya ya. Rantingnya itu subur, jadi di sebelah tengahnya itu tidak ada ranting ya, ranting untuk menopang buah. Dan ujung pohon durian itu menurut saya itu kalah teman-teman, kalah tuh. Jadi naiknya itu ke atasnya itu kecil ya teman-teman ya. Jadi rantingnya itu mengecil menurut saya. Ini juga seperti itu ya teman-teman ya. Apabila kita telat pemotongan cabang bawah, kemungkinan besar ini ya punya Mas Mansur mau dipotong sebesar ini ya juga punya rasa eman ya. Udah sebesar ini kok dipotong ya. Ini dan ini salah satu contohnya ya teman-teman ya. Cabang bawah yang telat dibuang mengakibatkan atasnya itu mengucil. Ini sudah ada faktanya teman-teman.
Ini ya, tuh ke atasnya itu ngecil ya teman-teman ya, mengecil. Yang subur itu batang-batang jantan yang naik ke atas teman-teman tuh, besar-besar, pala ujungnya itu kalah sama cabangnya ya teman-teman. Kita lihat dari sini, tuh atasnya jadi kecil ya teman-teman ya, apalagi naik ke atas semua percabangannya. Jadi pembuahan itu sudah tidak mungkin di sebelah sini teman-teman. Ini mungkin kemungkinan besar 30%. Kebanyakan berbuah itu di ranting-ranting seperti ini ya. Nah, cabang-cabang seperti ini. Nah, tuh percabangan yang seperti ini itu bisa berbuah teman-teman. Tapi kalau menjulurnya ke atas, itu cabang jantan teman-teman. Untuk pembuahan agak sulit menurut saya, karena saya udah membuktikan sendiri. Itu salah satu contoh cabang bawah yang dibiarkan ya teman-teman ya, itu ya, itu atasnya itu mengucil teman-teman. Ini juga ada ya, ada lagi ini tuh. Kemarin saya kesini hanya ambil pas waktu pruning tuh ya. Dulunya ini sangat rimbun teman-teman, rimbun sekali, karena mungkin masnya kesibukannya, katanya sih kemarin kerja di luar negeri ya, baru kali ini melihat mengecek kebun. Nah, ini salah satu contohnya ya. Ini kalau punya saya sih ini tak buang semua, berarti ada berapa, 1 2 3 5 4 5 6 cabang tak buang, tak sisakan yang ke atas teman-teman tuh, tak nyisa terus, itu atasnya tak pruning ya, tak pruning biar berkembang, dan ranting-ranting itu tak buangin ya. Ini ada beberapa pohon yang ranting jantan itu ke atas itu sudah ada faktanya, ini mengalahkan ujung pohon durian ya teman-teman. Ini yang menurut saya ini agak normal teman-teman, percabangan jantannya itu tidak terlalu besar ini ya. Ini itu yang di bawah udah dilakukan pemotongan, yang bawah yang besar-besar ini ya. Jadi percabangannya pun ya bagus ya teman-teman ya, kalau tidak ada cabang jantan yang menjulur ke atas tuh. Ke atasnya pun juga rapi, rantingnya itu rapi, pembuahan itu rapi. Kalau nanti keluar bunga juga ini ya 70% batangnya ya bisa lah ya. Ini hanya beberapa batang yang menjulur ke atas ini. Sebenarnya ini juga pruningnya itu agak terlalu sadis ya teman-teman ya, terlalu sadis, terlalu ke ujung ini menurut saya. Dan ini pun juga masih ada cabang jantannya ya teman-teman ya, itu yang bawah pun juga dibelah. Jadinya seperti ini teman-teman, beralih-alih berbuah malah naik ke atas ya yang di bawah ini ya. Ini saya udah membuktikan ya, tuh pala ke atas ya, itu ada yang cabang ngevi, percabangan ngevi. Berarti menurut saya ini di sini hanya berapa pohon, satu pohon yang percabangannya normal, pruningnya normal. Tuh ya, ini juga ada yang percabangannya yang naik ke atas teman-teman. Tuh. Ini kita lihat yang sebelah sini ya. Ini juga percabangannya naik-naik ke atas ini teman-teman. Sebaiknya lebih baik dibuang ya. Memang ini udah ada salah satu contoh apabila cabang bawah dibiarkan naik ke atas, itu atasnya mengucil teman-teman ya. Jadi enggak jelas, beralih-alih mau bahasane wong Banjar iku pengen seperti pohon beringin, tapi seperti ini teman-teman setelah dipruning ya. Ini fakta dan ada contohnya ya. Memang sangat disarankan cabang-cabang yang menjulur seperti ini kita buang.
Misal ini kita tidak mau buang ya, nanti ini kita bisa potong dari sini ya, kita potong, kita yang biarkan yang menjulur ke samping ya teman-teman. Ini ya juga ya, ini sebenarnya jangan dipotong ya, ini bekas pruningan, dipotong sebelah sana teman-teman. Nantinya ini yang menopang buah ya. Nah jadi seperti ini ya, ini kan sudah tidak mungkin teman-teman untuk berbuah loh. Wong cabang dari sini tuh ketegakannya itu hampir 80% itu tegak teman-teman. Itu menurut saya cabang bawah yang menjulur ke atas itu sangat penting dan sangat efektif untuk dibuang ya teman-teman. Dan ini udah ada contohnya yang tidak dibuang seperti ini jadinya. Tuh. Itu pengalaman, ini pengalaman. Ayo kita saling belajar ya teman-teman. Ini udah ada contohnya ya. Jadi menjulur ke atas itu yang mau jadi itu banyak ya. Jadi saran saya lebih baik dari tanah ini dibuang berarti sekitar 1 meter, aman lah, insya Allah aman. Kalau di atas 1 meter ada percabangan yang jantan yang seperti ini ya kita potong, kita pilih mana yang menjulur ke bawah, ke bawah menjulur ke samping, keluar ya intinya ya. Mungkin hanya seperti itu ya teman-teman ya, akibat cabang bawahnya tidak potong ya. Jangan lupa teman-teman like dan subscribe biar channel kami cepat berkembang. Wal akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian Indonesia.